والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدى الناس إلى صراط مستقيم أما بعد. Ikhwatul iman, hadirin hadirat, surat yang paling pendek dalam Al-Quran itu memuat 3 ayat. Satu di antaranya adalah surat Al-Kautsar, sesuai dengan nama masjid. Dan ternyata bukan hanya Al-Kautsar, ada juga Al-Asr, 3 ayat. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada juga surat An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Asr. Itu jumlahnya 3 ayat. Tapi kalau At-Tin itu lebih dari 3. Walaupun surat At-Tin dengan surat Al-Asr itu seringkali tertukar. Kadang orang membaca surat Wal Asri tapi lari ke Wattini, dari Wattini lari ke Wal Asri. Itu sudah biasa. Kalau lagi salat sendirian itu tidak ada yang mengoreksi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Perasaan tadi sahabat wal asri, kenapa ujungnya jadi Wattini? Begitu juga dari Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Asawati tadi teh. Kalau lagi salat sendirian gak ada yang mengoreksi. Itu kalau jumlah surat dengan jumlah ayat yang pendek, apalagi yang panjang. Oleh karena itu, walaupun seorang imam yang sudah mahir sekalipun selalu saja bermurojaah seperti halnya Imam Masjidil Haram, seperti itu. Nah, dalam surat Al-Kautsar ini ternyata walaupun 3 ayat, akan tetapi penjelasannya itu tidak bisa 3 lembar, bahkan bisa jadi berjilid-jilid kitab tafsir. Al-Kautsar itu dari kata kasratun yang artinya banyak atau melimpah, wazan fau'an. Al-mufritu fi kasratil khairi, berlimpah ruahnya kebaikan. Al-Kautsar itu sering diartikan sumber kebaikan, sumber kebenaran, sumber segala kekuatan, sumber perubahan, dan juga sumber kebenaran. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar. Kami, kata Allah, telah memberikan kepada engkau Muhammad. Kaknya di sini khitabnya Nabi. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar, sumber kebenaran, sumber
kebaikan, sumber kemuliaan dunia dan akhirat. Kalau sumber kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat sudah diberikan, mau cari sumber apa lagi? Oleh karena itu, inna a'tainakal kautsar. Cuma yang menjadi persoalan, waktu itu Nabi tidak punya kader. Punya putra laki-laki bernama Qasim wafat, Abdullah wafat, dan istri yang bernama Khadijah. Punya laki-laki di Madinah dari istri yang bernama Maria Al-Qibtiyah juga meninggal saat usia 2 tahunan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy menyampaikan bahwa Muhammad itu tidak punya kader. Muhammad itu akan buntung perjuangannya. Islam akan hilang karena Muhammad tidak punya kader, tidak punya generasi. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab itu banyak turunannya dan mereka hidup. Orang yang masuk Islam dari mulai Bilal itu seorang hamba sahaya, Ammar bin Yasir hamba sahaya, pokoknya manulah lemah kowe nu masuk Islam teh. Sementara inohom-inohom yang status sosialnya tinggi, ekonominya tinggi, itu berada di pihak orang-orang kufur. Di mana ini? Al-Kautsarnya itu di mana? Tapi ternyata justru walaupun dalam situasi seperti itu, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad sumber kebaikan, sumber kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Wahyu yang bimbing hidup seseorang, Quran, dinul haq, agama yang benar, itu adalah sumber kemajuan, sumber kebaikan, sumber kebenaran, sumber dari segala sumber kemajuan. Cuma bagaimana itu menggalinya? Ada seorang perempuan mengajukan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna zawji miskin la yaqdiru ala syai'in. Wahai Rasulullah, abdi teh gaduh caroge pun lanceuk teh cenah miskin, tidak bisa ngapa-ngapain. Nabi penasaran. Coba siapa katanya ini? Istri, mana suaminya mana? Oleh Nabi dipanggil, sini, Anda suaminya? Betul. Apakah Anda suka baca Quran? Tentu ya Rasulullah. Anda hafal surat ini? Pasti ya Rasulullah. Anda suka baca surat anu? Biasa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bah zaujuki ghaniyun. Salah gimana teh geuning? Itulah orang itu salah persepsi, salah pola pikir. Pikirannya yang kaya itu yang bawa kunci jaguar, yang bawa kunci Mercy. Padahal yang suka baca Quran itu adalah suami ideal, suami kaya raya. Palazimatil mar'atu, si istri itu makin nempel saja pada suaminya, tidak pernah ditinggalkannya. Begitu ketemu lagi dengan Nabi, apa kata istri itu? Ya Rasulullah, qad basatallahu lana rizqana. Ternyata sebagaimana yang kau katakan, sungguh Allah telah memberikan kelapangan rezeki kepada keluarga kami. Tak tage atu matakna oke entong jangan ditinggal-tinggalkan. Ini pola pikir maju itu seperti apa? Ada orang dikritik marah, kenapa? Karena pada pola pikirnya kritik itu ancaman. Padahal kritik itu adalah pertolongan.
bantuan. Kritik itu ibarat jamu yang bisa menyehatkan, bukan racun. Justru pujian itu racun bagi seseorang itu. Ketika racun itu diminum, tentu akan mengakibatkan berbahaya. Tapi jamu itu diminum menyehatkan. Nah, oleh karena itu, inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kami telah memberi kepada engkau Muhammad itu al-kausar, yaitu sumber kebaikan, sumber kebenaran, sumber kemajuan. Ibnu Abbas menyampaikan, khayyara li Sulaiman bainal ilmi wal mali wal mulki, fakhtara Sulaiman al ilma. Kata Ibnu Abbas, Sulaiman itu diperintah untuk memilih antara ilmu, harta, atau tahta, kerajaan. Sok cenah pilih wajib. Fakhtara Sulaiman al ilma. Lalu Sulaiman memilih ilmu. Akhirnya karena Sulaiman memilih ilmu, harta melimpah, tahta datang dengan sendirinya. Mengapa? Karena Sulaiman memilih sumber harta, sumber tahta. Coba kalau Sulaiman milih harta tanpa didasari dengan ilmu, harta yang ada habis dan tidak akan mendapatkan tahta. Kalau Sulaiman bodoh, kumaha rasana dipimpin guru bodoh, maknya ya raja bodoh atau kini bodoh rakyatnya. Kermah raja teh bodoh, turut-turut tukang bohong, hancur negara teh. Bisa seperti itu. Tapi Sulaiman itu pintar memilih ilmu. Jangankan bahasa manusia, bahasa binatang saja Sulaiman itu mengerti. Bahasa sireur mah ngerti. Urang mah pujen-pujen bahasa sireur, bahasa manusia gitu apal sadayana. Aya pintar bahasa Sunda, teu apal bahasa Jawa. Aya pintar bahasa Jawa, teu pintar bahasa Sumatera, bahasa Batak. Aya pintar bahasa Indonesia, teu pintar bahasa Inggris. Aya pintar bahasa Inggris, teu pintar bahasa Arab. Almarhum Pak Asep Sunan dan Sunarnya diundang ngawayang ke Inggris. Dia bercerita waktu ketika kita berada di kota-kota, eta eyang bahasa ka Inggris ngawayang ku bahasa naon? Bahasa Sunda we cenah ka Ustaz. Nah, apa itu teh teu ngartos, justru itu teh barono cenah. Teu ngarti pisan kana bahasa Sunda. Eta kumaha tuh itu teh anu harulung we. Ngan engke dina tungtungna si cepot nyarita. I love you, ya milu cenah kitu. Kumaha itu teh sareng cenah kitu teh. Berarti cek ngarti. Yang tadi itu teh disebut profesor. Nah, betul disebut profesor. Karena dalam jangka waktu 15 menit bisa membuat wayang. Membikin si cepot itu cukup dengan tak beres. Wah, profesor. Jadi dalam jangka waktu 15 menit bisa bikin wayang. Dia itu bisa membuat wayang, cuma kasihan sekali. Karunya cina itu tuh kaki lima, lalu yang nyena atau kumaha itu mal merenang rezeki itu alasan beliau. Nabi Sulaiman itu jin saja dipelihara untuk mengambil mutiara di dasar laut. Maka dengan demikian Sulaiman memilih ilmu, harta datang dengan sendirinya.
Kemudian tahta pun juga datang. Oleh karena itu kita mewaris kepada anak itu sudah ilmu saja. Ketika seorang orang tua mewariskan ilmu, maka orang tua itu telah mewariskan sesuatu yang menjadi sumber kemajuan, sumber kemuliaan. Waris ilmu, diwaris harta saya, dinten dia di pasian sawah 2 kotak ada dijual. Nah, pantai apal perjuangan. Seperti itulah anak-anak sekarang. Oleh karena itu sudah warisi ilmu saja. Sebagaimana Sulaiman mendapatkan warisan ilmu. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar, yaitu sumber kemajuan, sumber kebenaran, sumber kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Wahyu sebagai pedoman agama yang benar. Untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap kenikmatan yang demikian banyak sebagai sumber segala sumber kebaikan dan kemajuan. Fasolli lirabbika wanhar, dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nabi mengatakan innal musallina katsir wal muqimina qalil. Nu salat hasilkeun tapi nu ngadadekeun salat sedikit sekali. Nu matak nu sok salat mah diancam. Fawailul lil musallin. Sanes fawailul lil muqimin. Fawailul lil musallin. Cilaka anu sok salat. Cek nu tara untung abdi mantara. Nya ari nu sok salat mah cilaka, nu tara mah neraka. Masalah kapun fi sakor. Mengapa kalian kok mau-maunya masuk neraka sakor? Apa kata mereka? Lam naku minal musallin. Lu mau soe abdi ketara salat. Jadi nu tara mah neraka sakor. Nu sok salat diancam. Jadi harus bagaimana? Harus mukimin mendirikan salat. Mendirikan salat itu tak ubahnya mendirikan bangunan. Kami urang bade ngalamun masjid. Namun kada persiapkan. Mula-mula seorang mempersiapkan batu batakna, gesikna, semenna, lalu gambarna, semua disiapkan. Bahan-bahan bangunan semua sudah siap, baru didirikan sesuai dengan gambar kade. Sama dengan salat. Sebelum kita salat, tetapkan dulu niatnya apa ini. Salat naon kita? Mohon asar maghrib bisa subuh. Tetapkan tempat salatnya itu bersih dari najis. Baju yang kita pakai harus bersih dari najis hisiah atau juga najis maknawiyah. Tidak boleh ada syirik, khurafat atau itu. Begitu juga yang melaksanakan salat itu harus bersih dari hadas kecil maupun juga hadas besar. Hadas kecil cukup dengan wudu, hadas besar mesti mandi. Itu adalah persiapan-persiapan. Begitu melaksanakan salat itu harus sesuai dengan sunnah Rasul. Begitu bangunan didirikan itu harus sesuai dengan bisteknya. Di mana tihan, di mana dinding, di mana jamban, di mana dapur, di mana ruang keluarga, itu harus sesuai. Begitu juga salat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Mesti sesuai. Setelah selesai bangunan itu didirikan, sama seperti kita juga selesai salat,
Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apakah setelah bangunan itu selesai didiamkan? Tidak. Tentu saja dirawat, dijaga, dipelihara. Ada sarang laba-laba disapukan, begitu juga ada debu dibersihkan. Demikian juga salat. Setelah selesai salat, kita tidak dibenarkan maknya tukang salat, ahli salat. Dia bicara tidak sesuai dengan perilakunya. Tukang nipu, tukang palsu. Seperti itulah al-muqim. Innal muqimina qalil. Sesungguhnya orang-orang yang mendirikan salat itu sedikit sekali. Tapi wal musallina katsir. Nu salat masih ngan muqimin nu ngaradegkeun salat itu tidak ada atau sedikit. Oleh karena itu pasolli dirikanlah salat. Ada yang mengartikan pasolli itu salat secara umum, tapi ada yang mengartikan pasolli di sini adalah salat Id. Jadi Islam itu mempunyai kumpulan sok ngariung umat Islam. Ngariung teh aya harian seperti salat 5 waktu, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Ada pertemuan pekanan Jumat sekali. Ada tahunan Idul Fitri, Idul Adha. Ada juga seumur hidup bertemu itu, pertemuan itu satu kali saja, yaitu di Arafah, yaitu pada saat kita menunaikan ibadah haji. Kalau harian ya SRT malah dengan saudara saja belum tentu kita ketemu sehari 5 kali, tapi jeung ahli masjid subuh ketemu, zuhur berjumpa, asar sasalaman, maghrib atau ya ngobrol, isya ternyata orang itu pun bertemu. Jadi sebetulnya kita banyak ketemu di dunia itu dengan ahli masjid, seorang muslim itu. Tiniman jeung bojona mah bisa jadi tara tepat jeung ahli masjid kosong. Bahkan ada dalam satu keluarga, walaupun satu rumah tidak pernah ketemu hari itu. Kenapa? Berangkat ke kantor masih tidur, pulang kantor sudah tidur. Di saat pertemuan itu mahal harganya. Islam itu berupaya membangun pertemuan sehari itu 5 kali. Ada orang mengatakan Islam itu ibadahnya ternyata setengah mati. Mengapa ibadah Islam itu setengah mati? Karena zakatnya cuma 2,5%. Padahal zakat 2,5% ayah, 5% ayah, 10% ayah kan, malah ayah 20%. Mereka itu ibadahnya tenang we cenah seminggu sakali. Nah, 10%. 10% teh tanah hiji. Urang mah aya 2,5, aya 5, aya 10, aya 20. Tidak bisa ibadah itu dikonversi dengan zakat, dengan uang. Kenapa? Kayak bisi kieu. Anu usaha 100% dipasrahkeun ka Allah teu kudu ibadah. Kumaha begitu kan? Apakah memang seperti itu? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dirikan salat dan sembelihlah kurban. Mendirikan salat ini adalah wujud ibadah badaniyah. Wanhar itu adalah ibadah maliyah. Tidak bisa orang luar Islam menganggap sepi, menganggap enteng, menganggap miskin
menganggap kumuh kepada orang Islam. Coba saja, 1 tahun ini yang berangkat haji 240 ribu, maksudnya salah dunia. Karena Indonesia ini termasuk penduduk yang terbesar tepat setelah India dan Amerika. Bukan hiji nama Cina. Indonesia itu 241 ribu. Tapi sama 240 ribu angkat ibadah haji macet di alun-alun terogi. Cobi pangetan ke 240 ribu kali 80 juta ongkos naik haji. Supaya kedua itu angkat ibadah haji dia tuh ngetang-ngetang dan ngetang dihitung saja berapa kaum muslimin setiap tahun membelanjakan hartanya. Itu bisa diangkat kalau 100 ribu 200 juta itu berarti 24,1 triliun. 24,1 triliun. Sakalinya balanjakan numatang maskapai penerbangan dicatat, bandara-bandara semua diisi, pramugari semuanya dikontrak. Jutaan manusia berkumpul di Arafah. Dunia tanpa Islam tidak akan ada ini. The world without Islam mual ayat kan kata. Coba agama mana yang bisa berkumpul jutaan manusia, bukan hanya sebangsa senegara, tapi seluruh negara walaupun antar benua. Inna a'tayna kal kautsar. 100 juta teh nu kaluarna teracan totalnya kamu belanja itu dan lain sebagainya. Wah real teh kan ngetoskeun teh Pak Haji teh samarana. Oleh karena itu tidak bisa segala sumber kebaikan itu ternyata sudah Allah berikan kepada Nabi. Nya saudara ari anu angkat ibadah haji eta mah nu balengharna. Anu teu angkatna mah umat Islam kumuh we tidak bisa. Tidak bisa. Yang tidak berangkat pergi haji mereka itu merencit sapi, merencit domba, dan mereka keluar masjid yang demikian besar megah tidak dihiraukannya. Mereka pergi ke lapangan yang menstruasi saja suruh dia keluar mendengarkan khotib ceramah walaupun tidak salah. Perlihatkan bahwa umat Islam itu bersatu. Gering bisa hiji cina umat Islam. Dan setelah itu sembelihlah kurban. Cik lamun domba hijina 3 juta. Penduduk Jawa Barat 50 juta. Lamun 1/5 nawa imam kurban berarti 3 juta kali 10 juta sabaraha 30 triliun. Jadi sebetulnya kalau dari situ saja Indonesia hutang salah petulu tidak seberapa tahun itu 10 tahunan gak pasti 30 triliun teh 300 ya 3.000 triliun hanya beberapa tahun. Cuma bagaimana ngutang itu orang belum bayar kenapa mungkin itu orang di rumah hutang ini sebetulnya. Oleh karena itu inna a'tayna kal kautsar tidak bisa dianggap enteng. Umat Islam itu memperhatikan
1 tahun sekali memperlihatkan jati diri. Dan tidak ada yang bisa menandingi. Saat buat tuh nandingan. Hari ini penduduk dunia itu ada 8 miliar. 2 miliarnya itu umat Islam. Fenomena masuk Islam bukan hanya di luar negeri, di dalam negeri juga banyak pendeta-pendeta yang masuk Islam, karena rata-rata mereka itu tidak memiliki ketenangan dan ketentraman. Hari Nabi Isa Tuhan Pangeran atau bukan. Di Eropa dengan peristiwa Israel mencaplok Gaza, mendolimi, menganiayai Gaza, maka ternyata ratusan orang setiap hari itu masuk Islam. Seperti itu. Ada sebuah ceramah atau khutbah seorang ulama internasional yang bernama Yusuf Qaradawi, tapi ku bahasa Arab ngan lamun disingkat ke makieu. Ternyata penjahat oge osok ngobrol geuningan ngan penjahat mah ngobrol teh cik cenah saha di antara urang numpang jahatna. Kata seorang, moal aya numpang jahatna iwati abdi. Cek nu saurang moal nepi ka kuring. Cek nu saurang deui di antara marana dua moal tapi jahat juga kuring. Sami penjahat dia sok ngobrol jika tukang musik kumaha pan sok ngobrol. Nan ari tukang musik mah pahade-hade eupan. Saking ku menceritakan tupan nanti panghade-panghadena ketika wani ngabohong tukang musik. Tah tingali upan abdi mah hebat. Kumaha kitu? Cok geribin, sok didinya. Nah ada upan abdi mah waduh itu gitu. Nah sama nih dianclongkeun laut teh langsung kalau buru cenah gitu. Di mana ya laut model gitu? Nomor katilu bakat minggu mung kaelehkeun. Nah upan kuring mah poe minggu rek musik poe Sabtu teh eta laut teh ngaratang ka imah ari anjing cenah bade mancing moal majarankeun. Bakat umum kaelehkeun. Ternyata Dr. Yusuf Qaradawi menggambarkan apa gambaran Dr. Yusuf Qaradawi itu. Kata seorang penjahat, tidak ada sejahat aku. Kata seorang nabi, moal aya, moal nabi kanti. Kata seorang nabi, dua nage cetek. Moal aya jahat jika kuring. Ternyata dibuktikan, tiba-tiba saja ada nenek dipukul habis itu sampai bonyok, berdarah. Tidak puas dipukul, ambil itu kayu, dipukul lagi sampai pingsan si nenek, berlumuran darah sampai pingsan. Kenapa? Karena supaya bukti bahwa saya ini orang jahat. Nu saurang deui teh ternyata langsung mengambil golok, kemudian si nenek itu dimutilasi sampai diiris-iris, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacat, diwalang-walang, hesek di Indonesia kena nanti teh. Dicincang habis sudah. Sok jangan saha numpang jahat di antara dua. Kumancing saurang jangan teu aya maneh duaan mah moal leuwih jahat ti kaula. Nah pada dinya mah cici jahat kumaha sumuhun eta nu dicincang ku aranjeun nu dipingsan ku aranjeun inung abdi.
Sakitu apa itu teh indung abdi indung murid teu dibela, teu dihalangan. Cik di antar panjangna mana nu leuwih jahat? Nu cici. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, penjahat pertama itu adalah Israel. Penjahat kedua itu adalah Inggris dan Amerika. Dan penjahat ketiga itu adalah kaum muslimin dan para ulama yang diam. Oleh karena itu, sekurang-kurangnya cik atau ngaduakeun ada kelebihan harta titipkeun. Sekurang-kurangnya mereka yang membutuhkan itu kebutuhannya terpenuhi hari itu. Ada las persis yang bisa menitipkan sebagian harta. Panapal itu teh dulur urang. Kenapa kita diam? Jadi minya we nu katilu nu panjangna sakitu hidungna disik-sik kunyit-kunyit diantar we. Tah eta nu panjangna macam. Seperti itulah Dr. Yusuf Qaradawi membuat sebuah gambaran tajib nu panjangna nu mana. Ikhwati iman hadirin hadirat, oleh karena itu fasholli li rabbika wanhar. Setelah berkumpul di lapangan, keluar dari gang-gang lalu masuk ke lapangan begitu banyak, kaum muslimin tidak bisa dianggap sepi. Betul putra Nabi itu pada wafat. Betul Nabi tidak punya generasi. Tapi begitu Idul Fitri, begitu Idul Adha, ternyata jumlahnya semakin hari semakin banyak. Di ujung ayat itu, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci kamu Muhammad justru yang putus, yang generasinya itu rusak. Mengapa? Sebab mereka itu kufur kepada wahyu, tidak membenarkan agama yang benar, tidak meyakini akan sumber kebaikan, kemuliaan hidup dunia dan akhirat, maka semua itu adalah sumber kerusakan, sumber kebinasaan. Coba saja Amerika begitu rajin membuat senjata. Apa yang mereka kerjakan? Kirim ke Israel untuk menghantam, kirimkan ke Korea, kirim lagi ke tempat-tempat lain yang lain. Itu semuanya adalah untuk merusak. Oleh karena itu, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka dengan demikian, walaupun berkurban itu hukumnya sunat, tapi tidak bisa dianggap enteng. Makanya di masjid itu selalu saja ada sekurang-kurangnya 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, bahkan terus saja meningkat. Ayah ngisi, ayah nyacat, ayah bagian tuangna oge aya. Nya da sadaya na ngisi, kita biasa nyacat. Tapi semua itu indeks kebahagiaan kaum mukminin itu luar biasa dibandingkan dengan indeks kebahagiaan penganut agama-agama lain. Nabi SAW pernah berkurban dengan 100 ekor unta. 63 disembelih oleh dirinya sendiri, sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata benar, usia Nabi itu 63 tahun. Urang ge hoy kurban ku sajumlah umur urang, tapi pan ayeuna ge ieu teh hiji ke nuju mikir-mikir kurban teu.
ayah kurban iya cina HP kena digentos bagi para lemon ayah ganti HP itu bisa kurban ya macam-macam. Inilah tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap sepi. Idul Fitri dengan Idul Adha cara merayakannya berbeda. Idul Fitri diawali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu tidak bisa sah itu zakat fitrah kalau dibagikan sesudah salat Id. Sebaliknya dengan kurban, justru kurban mah sah nate lamun dipencit nate sabada salat Id, bukan sebelum salat. Ada di zaman Nabi seorang yang bernama Abu Burdah. Ia menyembelih hewan kurban itu setelah salat subuh sebelum salat Id, dengan harapan Nabi dan para sahabat makan sembelihan milik dirinya. Tapi Nabi berkhutbah di lapangan, man dzabaha qabla shalah faqad dzabaha li nafsi wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusuku. Siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id itu adalah sembelihan biasa. Dan siapa orang yang menyembelih hewan kurban setelah salat Id itu adalah wujud kurban yang sempurna. Abu Burdah bingung, jadi ke abdi pisan cek dinahan ke aing. Tapi Nabi itu walaupun tahu tidak pernah ngawiwiran sahabat. Siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id siga Abu Burdah begitu. Tahu itu kode etik ya. Tidak ada yang dipermalukan oleh Nabi. Akhirnya Abu Burdah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, nunungnya percaya sudah persis abdi bisa. Kumaha tuh dah abdi teman orang kurban. Nah nanti begitu dilihat di kandang tidak ada kambing yang jantan yang besar kecuali yang anaknya. Anak-anak Nabi itu kata Nabi kata Abu Burdah, ya Rasulullah, teu aya deui cenah ieu ditinggal teh. Anakna kieu we ayeuna. Untukmu tahu ini silakan. Tapi setelah kamu tidak boleh ada yang berkurban dengan anak nasi daki, cik atau si era. Nah, urang Arab teh cara ibadah, cara mutah. Nuntun domba kurban anak. Sadayana nempok eta teh bogoh mencit anu nuntun tinimbang dituntun. Mending mencit nu dituntun tinimbang nu dituntun. Jadi seperti itulah. Oleh karena itu cara merayakan hari raya itu iduna ahlul Islam. Hari raya kita umat Islam. Saat hari raya itu Nabi menyuruh agar kaum muslimin itu gembira. Kudu barungan, jangan barungan. Sampai ada seorang anak itu disuruh gembira oleh Nabi itu, lalu ia menyampaikan, badai gembira kumaha ya Rasulullah. Ibu abdi terus ayah pun bapaknya gitu kayaknya. Kata Nabi, maukah aku menjadi ayahmu? Maukah Aisyah menjadi ibu dan Fatimah menjadi saudara? Tentu ya Rasulullah. Sok singgungan. Iduna ahlul Islam. Ieu teh hari raya kita umat Islam. Oleh karena itu dari mulai yang mencari hewan kurban sampai yang menyediakan semuanya itu bergembira. Aya nu nyantai, aya anu ngakurekeun, nu ngereng kumaha bekeun. Kenapa? Iduna ahlul Islam. Tiba-tiba saja ada anak-anak perempuan menabuh gendang. Oleh Abu Bakar dilarang, eta mah musik. Tidak boleh. Itu adalah setan. Dan itu akan mengalaikan orang dari zikir kepada Allah. Waktu itu Abu Bakar melarang.
Tapi ku Nabi Abu Bakar justru malah yang diperingatkan, tengke aja. Iduna aku Islam. Ini adalah hari raya kita umat Islam. Jadi ku Nabi disuruh dibiarkan, ku Abu Bakar stop. Jadi Abu Bakar mah terasa musik, Nabi merasa apa gitu. Seperti itulah. Oleh karena itu, yang haram itu yang bagaimana? Yang haram itu yang liyudilla an sabilillah, yang menyesatkan dari jalan Allah, yang membuat seseorang itu lalai abai dari kewajiban terhadap ajaran agama. Tapi ada sebuah syair yang mendorong untuk gigih berjuang. Ada musik yang bisa menambah semangat jihad. Ketika perang Khandaq itu kan Nabi dan para sahabat itu menggali parit. Di waktu menggali parit itu para sahabat itu sambil lapar. Nabi pun lapar. Kade, Nabi tak usah lapar. Mana Nabi mata lapar. Ada sebuah keterangan, Abu Bakar keluar dari rumahnya. Tiba-tiba saja tidak lama kemudian Umar keluar dari rumah. Lalu Umar tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kau ada di sini? Tidak ada yang mengusir saya datang kemari kecuali rasa lapar. Lain ngalelewe abdi lapar. Jadi hari orang lapar teh cepat ke rumah. Para sahabat mah lapar teh kalaluan ada. Artinya di rumah tidak ada makanan. Bagaimana mungkin di rumah itu ada makanan? Hijrahnya muhajirin dari kota Makkah ke kota Madinah dalam keadaan makanan itu mestinya dimakan oleh satu orang. Jumlah penduduk di situ sekarang menjadi 3 kali lipat. Maka pada waktu itu tidak lama kemudian Nabi datang. Nah, namun cenah dari ya Rasulullah, tidak ada yang mengusir kami dari rumah kecuali rasa lapar. Kumaha saur Nabi? Sarua kuring ge cenah teh lapar. Tuh. Sugan teh Nabi mah lapar, lapar. Kumaha tuh? Ya kita datang ke sahabat anu, lalu nanti kita ya tengoklah dia. Ternyata begitu sampai ke rumahnya, Assalamualaikum. Istrinya tidak menjawabnya. Assalamualaikum juga tidak menjawab. Assalamualaikum. Baru yang ketiga kalinya istrinya menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi menyampaikan, kenapa kamu tidak menjawab salam? Salamku itu terlebih dahulu, ya Rasulullah, aku ingin engkau mendoakan keluarga kami lebih banyak. Mana suamimu? Suamiku sedang pergi ke ladang. Mudah-mudahan sebentar lagi juga datang. Begitu datang sudah membawa bongkahan kurma, lalu juga siap untuk dengan subuhan-subuhannya. Begitu datang, waduh, ini ada tamu istimewa. Cari itu air susu kambingnya. Kata Nabi, tong mencit toba. Kalau kan mencit toba. Ya, kemudian setelah itu baru mereka itu makan. Dan setelah makan, begitu mau berpisah, Nabi mengatakan, Summalatus aluna yauma idzin 'anil na'im. Kade cenaya. Arajin bakal diminta pertanggungjawaban mengenai kenikmatan yang barusan kita terima. Mau dipakai apa? Dipakai ibadah, dipakai apa? Oleh karena itu kambing sapi itu merasa gembira. Dagingnya disate, digulai, domba mari doeung ikhlasu. Nah, karena kata kambing, aku diciptakan oleh Allah itu memang untuk bermanfaat dagingnya dan juga bermanfaat kulitnya.
teh domba teh lamun kulit tadi anu ceket, atau bisa. Nah kulit mah hirup teh da keur kitu. Tapi kurang kali kurang dibencit kulitna dianggo ku polisi ditewan. Nah dapat budak mah sanes pikeun dimanfaatkeun kulitna. Tapi kambing sapi itu tidak ada sate yang paling favorit kecuali sate kambing, gulai kambing. Dan sapi makan digepuk, direndam, cokorna tuh disok kaki sapi, wah itu terkenal. Tak sapi teri daun, nah da abdi mah ku Allah diciptakeun teh supaya cokorna disok, direndam, kemudian digepuk. Kulitnya dibikin tas, dibikin sepatu, dibikin sabuk. Saya ridho, saya rela. Kitu cek sapi teh. Bade teu ridho teu rela teu gumbira kumaha? Kapan ku urang dianterkeun kana maksud dan tujuan hidupnya. Ari urang tujuan hidup itu kamana? Bagaimana? Kita diciptakan oleh Allah, tujuan hidup kita tidak lagi adalah untuk beribadah. Begitu pada KM nyebatkeun menawi ibu bade kurban kudu ato. Artinya kita sudah diarahkan oleh Bapak DKM, oleh ketua jamaah untuk sepenuhnya beribadah kepada Allah. Karena Allah itu kalau menciptakan seekor binatang, ternyata ini binatang itu untuk dikonsumsi, maka dilezatkan, disedapkan, diecokkan. Ayam coba, hayam pan, saha tersen ayam, dugi ka macam-macam hayam. Ada ayam penyet, ada hayam geprek, ada hayam lepas, ada hayam tewak deui, macam-macam. Ayam itu bermacam-macam. Coba rasanya ayam, lezatnya daging ayam, lamun sami jeung daging beurit nu diudag hayam atau lebih beurit. Kalau lezatnya daging ayam sama dengan sedapnya daging kucing, ke hayam diarahkan. Nah ada mana kucing yang akan dikejar-kejar. Kalaulah ini seekor binatang itu disiapkan untuk diperas tenaganya, dikuatkan badannya, sehingga kuda mata kuda makan, terus diperas tenagana ku kusirna, tara minta buru, padekeun teu kuring, usaha tenagana ge tara. Nah, da kuring mah diciptakeun ku Allah pikeun diperas tenagana, ikhlas. Kusirna mah ka restoran, da kuda mah cicing we. Lamun seun eta kuda teh dibere ngarti saeutik we. Eta kusir bakal budak kene kuda teu ditajong. Ngeunah manehna jeung gepuk ari kuring jeung jukut. Bisa jadi seperti itu. Maka dengan demikian beruntunglah kita apabila ada yang mengajak untuk beribadah. Kada ngerasa gembira, siga gembirana santo, siga gembirana sapi, gembirana domba. Domba kulitna di pakai jaket kulit di Sukaregang tuh. Oh batu manusia nangge jaket kulit domba eta teh gaya. Domba nama teh ngarasa gaya, make kulit manihna. Lamun aya manusia make jaket kulit domba ngarasa gaya, teh kudu ngaliwat ka kanan domba, cek domba nu kuring. Inilah sebetulnya filosofi kambing dan sapi itu. Numatak kalau kita tidak berkurban, ingat bahwa kurban ini adalah napak tilas Nabi Ibrahim. Ibrahim siap kehilangan putranya.
Ismail rela untuk kehilangan nyawanya. Ismail ku Allah disuruhkan nyawa, Ibrahim disuruhkan putra. Di saat Ibrahim itu bermimpi, inni ara fil manam anni adbahuk, Ibrahim langsung memanggil putranya, Khadijah, Ismail, Khadijah Ismail, inni ara fil manam anni adbahuk. Abah teh tadi penting teh ngimpi Allah miwaran pikeun masjid hidup fandur mada taro, kira-kira cek hidup kumaha. Bagaimana hebatnya Ismail? Ya abati alma tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ari abah, ya abati teh abahku gitu teh. Ya abati if alma tukmar, wahai abahku, kalau Allah memerintah jangan diperlambat, entong dikekeun. Tidak mungkin Allah menyuruh satu perintah yang justru malah merugikan hambanya. Ibrahim siap kehilangan putra, Ismail siap kehilangan nyawa. Tak urang mah aya nanti disuruhkeun putra, disuruhkeun nyawa, disuruhkeun 3 juta. Cik balik kemana dipasikeun 3 juta teu nyawa tidak diminta, kemudian putra anggar. Jadi mendingan 3 juta daripada nyawa dan putra. 3 juta itu tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu sangat kurban, walaupun hukumnya tidak wajib, tapi tidak bisa dianggap enteng. Perlihatkan bahwa kita ini adalah agama yang benar, sumber dari kemuliaan hidup di dunia dan akhirat, sumber dari kemajuan. Kematan ada orang yang menganggap sepi kepada umat Islam itu tidak beralasan. Disebut umat Islam sedikit, ternyata yang sujud di lapangan itu ternyata banyak. Dianggap miskin, ternyata sekali banyak puluhan triliun. Sekali berangkat ke Saudi itu juga dengan ongkos yang tidak sedikit. Jadi tidak bisa dianggap enteng. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cuma tentu saja kalau kita sudah membeli seekor kambing, seekor sapi, oma, eta teh huluna teh entong dijadikeun upah bagi penyembelih. Sebab kalau kita menyembelih seekor kambing, kemudian kepalanya diserahkan kepada yang menyembelihnya sebagai upah, berarti kita berkurban dengan seekor kambing yang tidak berkepala. Atau orang teh sami sareng kurban kudoman dahuluan. Bahkan kita teh jadi kendaraan di jalan Siratal Mustaqim, di titian rambut di belah 7. Ngan aduh sigana jalmi teh moal katarik moal kataji lebet ka sawarga. Nah da ahli sawarga teman geningan di dunia wae di mana aya jalmi naik domba sakurang-kurangna Toyota, Honda gitu. Ayeuna jadi ahli surga turun derajat naik domba itu. Tidak akan ada ketertarikan. Betul itu sebagai kendaraan, tapi kendaraan untuk masuk ke surga itu apa? Amal. Sampai tiap bulu-bulunya itu menjadi kebaikan. Oleh karena itu sembelihlah. Apa ini maknanya? Maknanya tidak ada lain, bahwa pada diri kita itu suka ada sifat dan tabiat hewani, sembelih sudah. Pada saat Idul Adha, Imam Asy'ari
mengklasifikasikan rezeki itu ada 4. Yang pertama, adna darajatir rezeki. Rezeki nu paling rendahna derajat teu aya deui almal harta. Bade beunghar sa nagara, nu beunghar sa alam dunya, adna darajatir rezeki. Wah, eta mah cenah pakaian lagi muasek 7 turunan. Ayam gitu Pak. Itu Bill Gates, George Soros, Steve Jobs, itu semua adalah terkaya di dunia. Belum lagi yang terkaya di Indonesia. Tapi semua itu adalah adna darajatir rezeki. Derajat rezeki yang paling rendah, harta. Harta itu derajat rezeki yang paling rendah. Saya punya teman, dia punya sapi 1.500. Murilingan kanan sapi namanya capek. Domba ayam 500. Di situ, eta di luhureun situ teh hayam 3.000. Hayam aya 12.000. Sadayana ngarno sadinten teh 4 kintal dikintun naukna ka pasar. Dihanapeun eta hayam 3.000 aya gurame, aya lauk emas, aya nila, aya patin duka sabaraha puluh miliar eta teh. Cek si kuring kaji adna darajatir rezeki. Eta teh rezeki nu paling rendah-rendah. Saur Imam Asy'arawi eta teh rezeki nu paling rendah-rendah. Aya anu a'la darajatir rezeki. Rezeki nu paling luhurna derajat naon? As-sihhatu wal afiyatu. Sehat dan afiat. Dibedakan antara sehat dan afiat. Hartosna pangkat nganggodan oge teh beda. Saya makan tempe dan tempe atuh kudu ngangledan atuh kamu. Nah, ada kene. Tapi saya makan dengan tempe dan tahu, hartosna tempe sareng tahu beda. Sehat dan afiat. Belum tentu orang yang sehat itu afiat. Belum tentu. Cuma membedakannya begitu mudah. Ada seorang mendengarkan musik, tapi ketika kepalanya itu umut-umutan, lalu kakinya itu utek-utekan, orang itu sehat, kupingnya itu sehat. Tapi kalau kupingnya itu hanya sebatas dipakai untuk mendengar musik, tidak bisa dipakai untuk mendengarkan ceramah agama, mendengarkan ayat Quran, sehat tak cerita dengan terapian. Seperti itu. Seorang membaca Quran, lalu membaca WA, TikTokan, maka orang itu sehat. Tapi kalau hanya TikTokan yang dibaca, WA yang dibaca, Quran tidak terbaca, maka sehat. Penglihatan itu cuma tidak afiat. Ibu-ibu 2 jam di depan televisi nonton sinetron, sehat katanya. Ya, tapi begitu datang ke pengajian sampai 15 menit, gilir ka keca, gilir ka katuhu, asida anu bisulan, ta teh teu apiat. Boga bujur teh teu apiat. Seperti itulah ya untuk membedakan sehat dan afiat itu. Walau bagaimanapun orang punya harta melimpah, tapi karena badannya ternyata tidak sehat, sampai dia harus mengeluarkan seluruh hartanya dipakai untuk menyembuhkan penyakitnya. Datang ke Penang Malaysia, datang ke Rumah Sakit Elizabeth di Singapura, berobat ke Jerman, ke Amerika, ke Guangzhou, ke Cina, dalam rangka untuk adna a'la darajatir rezeki. Di dalam negeri berobat, di luar negeri berobat, sembuhnya itu justru malah bukannya dengan obat-obatan seperti itu, malah ku herba undian kadupannya wansia kitu ku kumis uci gitu. Dikumahakeun di leut we digodong, ternyata
Walaupun dokter jasanya bisa dibayar, obat-obatan bisa ditebus dengan jumlah yang mahal, tapi sembuh itu kepunyaan Allah. Matak soksano seet miliaran, sembuhnya itu ternyata kumis uci. Tapi kada ya kurang ayo uci di budak-budak tetep kumis nanti. Ini ternyata banyak orang yang bisa membeli jam ratusan juta, tapi tidak bisa membeli umur, tidak bisa membeli waktu. Itulah a'la darajatir rizki. Ada lagi tahap yang ketiga, sholihul abna abdul anwa'ir rizki. Anak yang soleh itu adalah jenis rezeki yang paling utama. Anak yang soleh itu jenis rezeki yang paling utama. 1.500 ekor sapi, 500 ekor kambing, 12.000 ekor ayam, puluhan ribu ikan, sama sekali itu dibandingkan dengan seorang anak yang soleh tidak ada apa-apanya. Anak yang soleh itu siap untuk membebaskan dosa kedua orang tuanya. Sapi mah dunungan anak maut, sugan ayah pikiran, nyanyian karangan bunga tuh turut berduka cita ayah. Tapi anak yang soleh itu dia tidak berani melakukan dosa besar. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja itu akan lebih apik karena ingin membebaskan dosa-dosa orang tuanya. Sedangkan membebaskan dosa orang tua itu mesti oleh orang-orang yang bersih dari dosa. Air marsihan kaca teh, serbet nate, lapnya itu mesti bersih, baru bersih. Ketimbang bersih, kalau kacanya rompan, kalau lapnya itu tidak bersih. Seorang anak yang soleh, dia akan berani meninggalkan dosa, jangankan yang besar, yang kecil sekalipun dia tidak berani, karena punya tanggung jawab untuk membebaskan dosa-dosa kedua orang tuanya. Sehingga nanti di dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, yang mewarisi keimanan kepada anak cucunya, kami akan pertemukan nanti di akhirat. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan posisi rezeki yang terakhir, tamamul rezeki, rezeki yang sempurna. Apa rezeki yang sempurna? Ridho Azza wa Jalla, keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita punya jabatan, kita punya pikiran, kita punya tenaga, kita punya apapun, seluruhnya dipakai untuk mencapai keridhaan Allah Azza wa Jalla. Itulah rezeki yang sempurna. Andai kata semua yang kita miliki tidak digunakan untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla, bersiap-siaplah kita kecewa. Pada perang Khandaq, Nabi SAW dengan para sahabat itu kan bersaut-sautan saat mereka itu mengeluarkan tenaga, tapi ternyata lapar itu terasa. Akhirnya mereka itu mengambil inisiatif untuk yel-yel kalau dalam bahasa sekarang itu ya. Apa kata mereka? Sambil mencangkul, menggali parit gitu. Karena arsiteknya itu adalah Salman Al-Farisi. Kata para sahabat, nahnu alladzina bay'u Muhammadan ala jihad mahayyina abadan. Kami yang berbeat kepada Muhammad untuk berjihad selamanya, selama kami hidup. Nahnu alladzina bay'u Muhammadan ala jihad mahayyina abadan.
abadan. Kami yang berbeat kepada engkau Muhammad untuk berjihad selama kami hidup. Dikira Nabi itu tidak bisa dan tidak akan menyaut. Ternyata apa kata Nabi? La aisha illa aishul akhirah, akrimil ansar wal muhajirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat nanti. Ya Allah, muliakanlah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Hebat. Jadi Nabi juga punya seni. Dikira itu hanya sahabat saja. Begitu Nabi datang ke Madinah, apa yang mereka lanturkan pada waktu itu? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'anillahi da'i ayyuhal maqmusufina jiktabil amril muta'i. Kan begitu. Oleh karena itu, yel-yel yang seperti ini bisa membangkitkan semangat jihad. Mana mungkin Islam tidak mengatur. Tidaklah mungkin Islam tidak hadir dalam relung-relung yang Allah ciptakan kepada kita semua. Oleh karena itu, inilah surat Al-Kautsar. Walaupun cuma 3 ayat, sudah ayatnya cuma 3, pendek-pendek lah. Ia memberi paket biasa. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Seperti itulah. Oleh karena itu, insya Allah tahun ini yang tidak berangkat haji berkurban di sini. Yang berangkat haji di sana. Seluruh dunia akan melihat, akan memandang sebuah pemandangan di mana umat Islam tidak bisa dianggap kecil, tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap remeh. Dunia tanpa Islam tidak akan ada misi perdamaian. Di urang mah alhamdulillah, saat acan pemilu damai, saat pemilu damai, status pemilunya minta rumusan biasa ya. Di urang mah hujan cair. Coba di Palestina hujan terundang, roket, peluru. Di urang mah hujan cair. Cacak hujan cair wae rupa. Komor udal. Itulah. Demikianlah ikhwati iman, hadirin hadirat, ya, satu surat dalam Al-Quran yang sebegitu pendek, ternyata penjelasannya demikian banyak. Yang dijelaskan barusan tidak 1/10 dari jumlah pembahasan para ulama ahli tafsir. Eta teh nu kaemutna we didongengkeun. Tapi yang kita baca dalam tafsir-tafsir itu ternyata begitu banyak. Oleh karena itu, mengapa Al-Kautsar disebut Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad telaga Kautsar. Karena memang Anas bin Malik itu menerima keterangan bahwa Al-Kautsar itu adalah nahrun fil jannah, sungai di surga, lebih manis ketimbang madu, lebih putih ketimbang susu, lebih dingin ketimbang salju, lebih halus ketimbang buih di lautan, dan ujung-ujungnya itu adalah jamrut. Bejananya dari perak. Setiap orang yang minum dari telaga Kautsar itu dijamin tidak akan merasa haus. Orang yang minum dari kebenaran agama Allah, menikmati syariat-syariatnya, dijamin tidak akan melirik minuman yang lain. Pasti minuman dari telaga Kautsar. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesabaran, memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan syariatnya,
kita diberikan kesehatan lahir dan batin, hidup kita makin berkah dengan melaksanakan syariat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anjil mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma asdud wa'ataka ala a'da'iddin minal kafirin wal zalimin fi Palestin wa fi kulli makan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqulu minkum wassalamu